Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam situasi yang tidak Anda inginkan? Apakah Anda pernah merasa tidak punya pilihan dalam hidup Anda? Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah Anda benar-benar bebas atau hanya ilusi belaka? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sering muncul dalam pikiran kita, terutama di zaman yang penuh dengan tantangan dan tekanan ini. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak memiliki kendali atas nasib kita sendiri, bahwa kita harus tunduk pada kehendak orang lain, atau bahwa kita terbatas oleh berbagai faktor seperti hukum, budaya, agama, atau genetika. Namun, apakah itu berarti kita tidak bebas sama sekali? Apa sebenarnya arti kebebasan? Bagaimana kita bisa mengukur tingkat kebebasan kita? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebebasan kita? Dalam esai ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengacu pada beberapa pemikiran filsafat tentang kebebasan. Saya akan membagi esai ini menjadi 3 bagian: definisi kebebasan, jenis-jenis kebebasan, dan cara-cara untuk mencapai kebebasan. Kebebasan adalah salah satu konsep yang paling sulit untuk didefinisikan, karena setiap orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang membuat mereka merasa bebas. Secara umum, kebebasan bisa diartikan sebagai kemampuan atau kesempatan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tanpa adanya paksaan atau penghalang dari luar. Namun, definisi ini masih terlalu luas dan tidak mempertimbangkan bahwa apa yang kita inginkan mungkin tidak selalu baik atau benar, atau bahwa ada batasan-batasan yang harus kita patuhi demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, beberapa filsuf mencoba memberikan definisi yang lebih spesifik dan komprehensif tentang kebebasan. Salah satu definisi yang paling terkenal adalah dari Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-18. Kant mengatakan bahwa kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang rasional, yang disebut sebagai imperatif kategoris. Hukum moral ini tidak ditentukan oleh keinginan atau kebiasaan kita, melainkan oleh akal budi kita yang murni. Dengan kata lain, kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai kewajiban kita, bukan apa yang kita sukai. Definisi lain yang cukup populer adalah dari Jean-Paul Sartre, seorang filsuf Prancis yang hidup pada abad ke-20. Sartre mengatakan bahwa kebebasan adalah kondisi eksistensial manusia, yang berarti bahwa manusia tidak memiliki esensi atau tujuan yang tetap, melainkan harus menciptakan makna dan nilai sendiri melalui pilihan-pilihan yang mereka buat. Dengan kata lain, kebebasan adalah kemampuan untuk menentukan diri kita sendiri, bukan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan atau alam. Selain mendefinisikan kebebasan, para filsuf juga membedakan antara beberapa jenis kebebasan, yang biasanya dibagi menjadi 2 kategori besar: kebebasan positif dan kebebasan negatif. Kebebasan negatif adalah kebebasan dari sesuatu, yaitu tidak adanya paksaan atau penghalang dari luar yang mengganggu kemampuan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Contoh dari kebebasan negatif adalah kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan negatif sering dikaitkan dengan konsep hak asasi manusia, yang bertujuan untuk melindungi individu dari campur tangan negara atau pihak lain. Kebebasan positif adalah kebebasan untuk sesuatu, yaitu adanya kondisi atau sumber yang memungkinkan kita untuk mewujudkan potensi atau tujuan kita. Contoh dari kebebasan positif adalah kebebasan pendidikan, kebebasan kesehatan, kebebasan ekonomi, dan sebagainya. Kebebasan positif sering dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan fasilitas bagi individu untuk mengembangkan diri mereka. Kedua jenis kebebasan ini saling berkaitan dan saling membutuhkan, karena tanpa kebebasan negatif, kita tidak bisa mengekspresikan diri kita dengan bebas, dan tanpa kebebasan positif, kita tidak bisa mengembangkan diri kita dengan optimal. Namun, kedua jenis kebebasan ini juga bisa saling bertentangan dan menimbulkan konflik, karena terkadang apa yang kita anggap sebagai kebebasan bagi diri kita bisa mengancam atau mengurangi kebebasan bagi orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menemukan keseimbangan dan kompromi antara kebebasan negatif dan kebebasan positif,
agar kita bisa hidup secara harmonis dan bermartabat. Setelah memahami definisi dan jenis-jenis kebebasan, kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kita bisa mencapai kebebasan dalam hidup kita. Tentu saja, tidak ada jawaban yang pasti atau mudah untuk pertanyaan ini, karena setiap orang mungkin memiliki cara dan tantangan yang berbeda untuk meraih kebebasan. Namun, saya akan mencoba memberikan beberapa saran atau tips yang mungkin bisa membantu Anda untuk meningkatkan kebebasan Anda. Pertama, kenali diri Anda sendiri. Ini berarti Anda harus menyadari apa yang Anda inginkan, apa yang Anda nilai, apa yang Anda percayai, dan apa yang Anda bisa lakukan. Dengan mengetahui diri Anda sendiri, Anda bisa membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan identitas dan integritas Anda, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan. Anda juga bisa menentukan tujuan dan rencana Anda, dan berusaha untuk mencapainya dengan tekun dan tanggung jawab. Kedua, edukasi diri Anda sendiri. Ini berarti Anda harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan bakat Anda. Dengan mengedukasi diri Anda sendiri, Anda bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi Anda, dan tidak mudah tertinggal atau terisolasi dari perkembangan dunia. Anda juga bisa menemukan peluang dan sumber yang bisa mendukung Anda untuk mewujudkan potensi dan tujuan Anda. Ketiga, berani mengambil risiko. Ini berarti Anda harus bersedia untuk keluar dari zona nyaman Anda dan menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin Anda temui. Dengan berani mengambil risiko, Anda bisa menemukan pengalaman dan pelajaran yang baru dan berharga, dan tidak mudah puas atau stagnan dengan kondisi Anda. Anda juga bisa menguji dan membuktikan kemampuan dan kekuatan Anda, dan tidak mudah menyerah atau menyesal dengan pilihan Anda. Keempat, hormati kebebasan orang lain. Ini berarti Anda harus mengakui dan menghargai hak dan kewajiban orang lain, dan tidak mengganggu atau merugikan mereka. Dengan menghormati kebebasan orang lain, Anda bisa menjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mereka, dan tidak mudah terlibat dalam konflik atau permusuhan. Anda juga bisa belajar dan berbagi dengan orang lain, dan tidak mudah sombong atau iri dengan mereka. Kebebasan adalah salah satu nilai yang paling penting dan diidamkan oleh manusia, karena dengan kebebasan kita bisa hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Namun, kebebasan juga bukan sesuatu yang mudah atau murah untuk didapatkan, karena kita harus berjuang dan bertanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kebebasan kita. Kita juga harus menyadari bahwa kebebasan kita tidak bisa dilepaskan dari kebebasan orang lain, dan bahwa kita harus saling menghormati dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih bebas. Oleh karena itu, saya berharap di video kali ini bisa memberikan Anda beberapa wawasan dan inspirasi tentang apa itu kebebasan, bagaimana kita bisa mengukurnya, dan bagaimana kita bisa mencapainya. Saya juga berharap bahwa Anda bisa menjadi orang yang lebih bebas dan lebih bahagia, dan bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menikmatinya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan senang mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Selamat tinggal dan tetap bebas.